Sebuah desain yang elegan, warna yang harmonis, konsep yang menarik, dan ternyata itu semua bukanlah buatan manusia. Ghibli, pencipta asli Ghibli itu sangat tidak setuju dengan adanya AI, menjiplak style dia dalam membuat sebuah karya. Risiko ini menjadi bersifat global, tidak terikat kelas, dan sering tak terdeteksi sebelum dampaknya terlihat nyata. Bayangkan sebuah dunia di mana sebuah iklan dapat diciptakan dalam hitungan detik. Sebuah desain yang elegan, warna yang harmonis, konsep yang menarik, dan ternyata itu semua bukanlah buatan manusia. Semua itu diciptakan dengan menulis beberapa barisan teks atau dikenal dengan prompt yang dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Saat ini kita berada pada era di mana barisan teks atau prompt ini dapat menjelma menjadi visual iklan yang memesona. Tentunya hal ini kemudian menggemparkan banyak pihak, terutama dunia industri kreatif. Kecerdasan buatan atau AI yang seyogyanya diciptakan dan dikembangkan untuk membantu meningkatkan kinerja manusia agar lebih efisien dan efektif. Namun kini AI tidak hanya mendesain, menciptakan, menyusun, tapi kini ia mulai menggantikan. Kemudian menjadi pertanyaan besar tentang apakah makna dari pembangunan ketika manusia itu mulai digantikan. Apakah ini adalah bentuk dari perubahan sosial atau awal dari resiko baru? Atau apakah semua ini bisa kita katakan sebagai kemajuan yang membawa keberkahan bagi manusia, atau justru malah menanamkan benih resiko baru dalam masyarakat kita? Ini adalah cerita tentang AI, industri kreatif, dan teori di society dari sosiolog Uri Beck mengenai masyarakat resiko yang kita huni hari ini. Teknologi generatif seperti DALL-E, Midjourney, Leonardo AI, hingga Canvas AI dapat menghasilkan sebuah visual iklan yang kompetitif hanya dengan berbekal prompt. Mulai dari copywriting hingga pembuatan digital banner, semua bisa diciptakan dengan AI. AI bisa mendukung semua itu, bahkan sekarang mulai menggantikan peran desainer manusia. Tentunya AI telah mengubah wajah industri kreatif kita saat ini. Industri desain saat ini dengan adanya AI tentunya mengalami goncangan besar ya. Karena yang dulunya, salah satunya kita contoh aja seperti Ghibli ya, Ghibli, pencipta asli Ghibli itu sangat tidak setuju dengan adanya AI, menjiplak style dia dalam membuat sebuah karya. Namun dengan adanya teknologi AI ini juga tidak bisa diindahkan ya. Jadi sehingga yang dulunya misalkan pembuat asli Ghibli itu membuat scene 10 detik itu butuh waktu 1 tahun, mungkin dengan AI hanya butuh waktu 5-10 menit. Nah tentunya ini juga menjadi culture shock ya bagi industri-industri desain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dulu dalam membuat iklan dibutuhkan sebuah tim kreatif yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Namun sekarang semua tugas-tugas tersebut diringkas dalam sebuah AI. Semua ini bukan lagi bicara tentang masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini dalam masyarakat kita. Bahkan, pelaku usaha mulai dari UMKM hingga korporat sudah mulai memilih AI sebagai solusi instan dalam mengembangkan desain promosi mereka. Karena AI memberikan beberapa kelebihan seperti murah, cepat, dan kreativitas yang tanpa batas. Kemajuan teknologi ini membawa efisiensi, namun sekaligus juga menimbulkan gejolak, terutama dalam industri kreatif. Dari sih pada awalnya memang merasa tersaingi bahkan terancam, namun lama-kelamaan mulai bisa beradaptasi dan menerapkan, namun tetap menggunakan sentuhan sendiri. Para pekerja industri kreatif merasa terancam dengan pekerjaannya. Apabila dulu mereka dalam membuat sebuah desain membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang dan juga melibatkan keilmuan
tertentu, namun saat ini sebuah iklan, sebuah desain dapat diproduksi dengan satu klik oleh siapa saja tanpa harus memerlukan syarat tertentu atau keilmuan tertentu. Bagi sebagian pekerja industri kreatif, maka AI dipandang sebagai kompetitor yang sulit untuk ditandingi. Karena AI bekerja tanpa lelah, tanpa digaji, dan juga tanpa hak cipta. Namun kontras dengan para pelaku usaha kecil seperti UMKM, mereka tentu merasa sangat terbantu karena mereka bisa memproduksi desain-desain promosi dengan cepat, murah, dan tentunya hasilnya juga memuaskan. Kini desainer dan kreator dihadapkan dalam realitas baru di mana pekerjaan mereka mulai digantikan dengan mesin. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka kalah murah dan kalah cepat. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua teknologi yang membantu, memudahkan, otomatis juga mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan? Fenomena-fenomena ini menggambarkan cermin wajah baru pembangunan era digital, cepat, disruptif, dan tidak selalu adil. Ulrich Beck menyebut kita hidup dalam risk society, yaitu masyarakat yang berkembang bukan hanya melalui produksi kekayaan, tetapi juga produksi resiko. Dalam bukunya Risk Society Towards a New Modernity, Beck menggambarkan dunia modern bukan lagi sebagai masyarakat yang hanya berorientasi pada kemajuan dan produksi. Kita kini hidup dalam masyarakat yang juga secara aktif memproduksi resiko, yaitu resiko yang tidak selalu kita sadari, tidak mudah kita kendalikan, dan seringkali tersembunyi di balik kemajuan. Teknologi dalam hal ini EA di industri kreatif hanyalah satu wajah dari masyarakat beresiko. EA adalah contoh nyata dari resiko buatan manusia. Bukan karena EA ini jahat, tetapi karena kita belum sepenuhnya memahami dampak sosial apa dalam jangka panjangnya. EA yang semula adalah janji efisiensi, kini berbalik menjadi sumber kecemasan. Nah, sekarang kita akan membahas kecemasan-kecemasan apa yang ditimbulkan dari kehadiran EA ini. Jadi, dengan teknologi EA ini, saat ini telah menciptakan bentuk pembangunan yang eksklusif. Di tengah perkembangan pesat EA, tidak semua kelompok mampu mengikuti ritme perubahan ini. Artinya terjadi ketimpangan digital antara orang-orang yang paham teknologi dan juga orang-orang yang tertinggal. Terjadi ketimpangan digital antara kelompok yang paham teknologi dan kelompok yang tertinggal. Hanya mereka-merekalah yang paham teknologi yang akan merasa untung atau yang diuntungkan. Terus bagaimana dengan yang lain? Ya tentu saja mereka akan tertinggal. Disinilah benih perubahan sosial yang akan mulai tampak. Ketimpangan tidak lagi soal kekayaan, tetapi soal akses pada teknologi. Dalam kajian pembangunan, ketimpangan bukanlah hal yang baru. Dalam era digital ini, ketimpangan itu bergeser menjadi kesenjangan digital, di mana akses terhadap teknologi, skill digital, dan algoritma menjadi modal baru. Pembangunan yang seharusnya inklusif justru menghadirkan eksklusif baru. Tanpa akses pada teknologi canggih dan pelatihan yang memadai, modernisasi berpotensi memperlebar jurang sosial ekonomi. EA menjadi simbol ambivalen pembangunan. Ia bisa memberdayakan, tapi sekaligus juga bisa meminggirkan. Hal inilah yang menjadi ironi pembangunan modern. Yang cepat tentu akan mempercepat, tetapi yang lambat dia akan semakin tertinggal. Beck menekankan bahwa resiko dalam masyarakat modern ini tidak lagi bisa dikendalikan oleh negara, hukum, maupun pakar teknologi. Kemajuan modern tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memproduksi resiko-resiko baru. Resiko ini mungkin tidak tampak jelas, seperti bencana alam atau perang yang jelas-jelas kita bisa melihat fisiknya. Tapi justru itulah yang membuat teknologi seperti EA ini terkesan lebih berbahaya. EA tidak hanya membawa peluang besar, tetapi sekaligus juga menciptakan resiko-resiko baru yang tidak kasat mata. Misalkan, disrupsi pekerjaan manusia. Terjadi erosi perlahan terhadap profesi berbasis keterampilan manusia, di mana profesi yang telah lama dibangun kini mulai terancam, terutama kalau kita berbicara tentang dunia industri kreatif. Lalu selanjutnya adanya kehilangan kontrol, karena di sini kita secara tidak sadar menyerahkan kreativitas kepada logika algoritma, di mana sebenarnya kita juga tidak paham seperti apa itu yang dimaksud dengan algoritma.
Risiko IE tersebar ke semua faktor, jadi bukan hanya pada orang yang menggunakan, tetapi juga pada mereka yang tidak punya pilihan selain beradaptasi. Bahkan kelompok-kelompok yang tidak pernah menyentuh teknologi ini bisa juga terkena dampaknya. Risiko ini menjadi bersifat global, tidak terikat kelas, dan sering tak terdeteksi sebelum dampaknya terlihat nyata. Nah, fase inilah yang disebut dengan reflexive modernity oleh Beck, yaitu sebuah masa ketika modernitas mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Konsep bahwa modernitas kini dipaksa untuk merenungi hasil-hasilnya sendiri. Kita mulai sadar bahwa tidak semua kemajuan itu menuju perbaikan. Jadi memunculkan sebuah ironi, yaitu kemajuan menciptakan ketidakpastian. Masyarakat makin maju, tapi sekaligus di saat yang bersamaan, masyarakat terasa semakin rapuh. Bahwa teknologi bisa menciptakan ketidakpastian baru yang lebih besar daripada krisis masa lalu. Hal ini mengapa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kesadaran akan resiko. Dalam era IE ini, kita tidak hanya butuh inovasi, kita butuh etika, kebijakan publik, dan juga keberanian untuk bertanya. Dengan IE ini, apakah kita sedang membangun masa depan atau justru membuka jurang sosial baru? Membangun masa depan tidak bisa hanya sekedar mengejar kecepatan dan efisiensi. Kita perlu bertanya, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan apa yang kita korbankan. Pembangunan seharusnya memberikan ruang bagi manusia, bukanlah menggantikan mereka. Beck mengingatkan kita, dalam dunia modern, resiko bukanlah sebuah kecelakaan. Resiko adalah hasil dari keputusan, dan setiap keputusan adalah hasil politik dan sosial. Dan setiap keputusan seperti memilih IE ketimbang manusia, pasti memiliki dampak yang panjang. Dalam dunia yang bergerak cepat oleh teknologi, mungkin justru yang kita butuhkan adalah sejenak melambat dan berpikir. Karena seperti yang diungkapkan oleh Beck, dalam dunia modern kita tidak hanya menciptakan kemajuan, tetapi kita juga menciptakan risiko. Dalam menghadapi teknologi, kita butuh bukan hanya yang namanya keterampilan, tetapi juga sebuah kesadaran. Karena masa depan bukan ditentukan oleh mesin, tetapi oleh bagaimana kita, manusia, memaknai dan mengelola kemajuan itu sendiri. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.